Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Alimuddin Tolida. Saya mengambil jurusan ilmu komputer dan di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang sejarah peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Di tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Dan tanggal 18 Agustus 1945, di mana tahun ini bahasa Indonesia diakui secara yuridis, namun secara sosiologis, kita dapat mengatakan bahwa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan tersendiri. Oke, selanjutnya di tahun 1942 sampai 1945, di mana tahun ini masa pendudukan Jepang. Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan menyelenggarakan administrasi pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Dan di tahun 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta dan dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Oke, di tahun 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EID atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Oke, pada tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 264 garing bahasa A garing 47, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Sewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Fan of Hydration yang sebelumnya berlaku. Pada tahun 1948, tahun ini terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam pemutusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum dalam garis-garis besar haluan negara. Oke. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.